Oke, saya mau ada tanya nih Pak ya, untuk Iya. yang di Yohanes 1 ayat 5 tadi. Mm-mm. 1 Yohanes 5 ya ayat 7 dan 8 itu kan Mm-mm. di situ di dalam kurung Mm-mm. Bapa, Firman dan Roh Kudus kan pas lagi tadi Bapak ada coret gitulah ya. Yang Mm-mm. aslinya adalah kan yang di 8 ini Pak, roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu. Berarti yang dicoret itu kan penambahan yang apa namanya, artinya jadi berbeda ya Pak ya. Nah kalau saya bandingin dengan Wahyu 22 ayat yang ke-18 Pak, di situ dijelaskan, maka Allah akan jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ini berarti apa orang yang menambahkan ini kena atau gimana Pak? Itu aja sih Pak, Sebetulnya pertanyaannya. Terima kita kasih Pak. mau betul ya. Jadi sejujurnya Wahyu 22 ayat 18 itu lagi cerita buat Wahyu. Si Yohanes menuliskan Wahyu 22 ayat 18 itu buat cerita Wahyu itu. Jangan dirubah-rubah, jangan diganti-ganti. Karena itu nanti Oke. bisa meleset. Tetapi di dalam tradisi kitab suci, satu kitab suci itu juga mewakili yang lain. Makanya itu juga berarti untuk 1 Yohanes, untuk Matius, Markus, dan yang lain-lainnya. Apakah 1 Yohanes 5 ayat 7 itu adalah tambahan ayat? Bukan. 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi itu kan tentang Trinitas. Itu sebenarnya bukan tambahan ayat, tapi tambahan komentari. Nah, komentari itu ada tanda kurungnya kan? Makanya kan semua Ya. kitab itu ada tanda kurungnya. Nah, kemudian kenapa itu ada? Karena waktu itu ketika Martin Luther menerjemahkan Alkitab ulang, karena selama ini kan pakai Vulgata, Martin Luther nggak mau, saya mau bikin sendiri. Dia memutuskan untuk menerima sendiri dari perjanjian lamanya dari bahasa Ibrani, perjanjian barunya, kemudian dari semua kodeks-kodeks yang ada, dari asli yang dari bahasa Yunani. Kemudian Gereja Katolik yang waktu itu bermusuhan dengan Martin Luther, ini nanti dirubah Trinitas, nanti kita gegeran lagi nih. Nah, dia pikir Martin Luther mau merubah. Maka itu ditambahkan, diberikan catatan di situ oleh si Erasmus tahun 1626 ya kalau nggak salah ya, Erasmus itu menambahkan. Tetapi itu kan ketahuan, komentar itu kan menjadi pertentangan dari hari itu ditambahkan sampai dengan hari ini. Ayat itu adalah bukan ayat ini kan, bukan ayat Alkitab, bukan penambahan juga, tapi hanya komentari. Sama seperti ayat-ayat yang dalam tanda kurung itu komentari. Nah, kemudian kesalahannya King James itu menghilangkan tanda kurungnya. Nah, disitulah mulainya salah, mulai pertentangan itu. Aslinya itu memang ada tanda kurungnya. Jadi itu bukan menambahkan ayat, tetapi dia sementara ya, kayak gini, Targum kitabnya orang Yahudi yang berbahasa Aram adalah Tanakh ditambah komentarinya. Ada komentarinya, makanya panjang ayatnya di dalam Targum, lebih panjang daripada Tanakh. Nah, karena itu ada komentarinya. Nah, itulah komentari. Komentari itu dihasilkan dari dogma, dari perumusan pengajaran-pengajaran para guru kitab yang sebelumnya. Begitu. Jadi itu komentari Oke. namanya. Hanya bedanya kita cara menulis kitab sucinya nggak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu nulis kitab sucinya itu di tengah itu ada Misnah, ada Gemara, kemudian di kelilingnya itu nanti ada komentari-komentari lain-lainnya. Nah, kita nggak seperti itu kan tradisi kita. Tradisi kita kan langsung direct begitu tulisannya. Gitu. Itulah masalahnya. Ini akhirnya orang-orang liberal membuat itu menjadi masalah. Orang Islam membeo seperti biasa. Orang Islam nggak akan tahu ya kalau bukan dari orang liberal ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Gitu. Paul.